Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sabar sabar teman-teman, akan saya jelaskan ya. Oke, jadi maaf banget Ngapakpedia baru bisa on lagi karena laptopnya habis rusak dan SSD-nya kena teman-teman dan semuanya hilang ya. Jadi tentunya saya sangat merasa ya begitulah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih dan sekali lagi maaf ya teman-teman. Karena semua data saya hilang, settingan OBS, settingan YouTube, ya intinya seperti laptop baru ini benar-benar saya setting baru semua teman-teman. Mulai dari awal lagi ya, karena SSD-nya yang ganti gitu teman-teman. Oke, jadi di video, pertama saya di laptop baru rasa lama itu saya ingin menginformasikan terkait ini teman-teman ya. Kemarin Dapodik Official sudah posting batas akhir sinkronisasi Dapodik semester Gasal ya. Ini 31 Desember dan di sini ya fokusnya ke peserta didik lah ya teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya saya tambahi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, sebentar. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan terkait ini dia, ya. Batas akhir sinkronisasi Dapodik semester Gasal 2025-2026, yaitu 31 Desember 2025. Harus ngapain aja sih operator sekolah sebelum cut off ini? Jadi nanti akan saya jelaskan tentang cut off itu apa, terus cut off untuk seluruh operator itu harus ngapain secara umum dan secara khusus, atau untuk operator-operator khusus yang menangani beberapa kerjaan yang tidak semuanya kalian tangani, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu cut off dapodik itu apa ya, karena kan, saya takutnya salah persepsi ya teman-teman terkait cut off dapodik. Jadi, cut off dapodik itu adalah batas akhir ya. Batas akhir dapodik tersebut dapat digunakan untuk melakukan perubahan data. Jadi, dapodik ini ada masa kadaluarsanya lah gitu teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya setiap semester itu cut off-nya adalah tanggal terakhir di bulan Juni atau Desember. Kalau semester 2 ya berarti bulan Juni tanggal 30 atau 31 gitu ya. Nah, kalau semester Gasal atau semester 1 itu yaitu bulan Desember tanggal 31. Ini cut off dapodik. Aplikasi itu bisa digunakan sampai dengan tanggal tersebut gitu, teman-teman ya. Jadi tidak ngaruh dengan hal-hal yang lain. Intinya aplikasinya bisa digunakan sampai tanggal itu gitu ya. Nah, itu untuk cut off dapodik. Terus, buat teman-teman operator yang baru mungkin beberapa istilah cut off yang operator wajib tahu ya. Ini secara umum ya, secara umum saya sampaikan ada cut off dapodik yang tiap akhir semester yang akan kita bahas nih. Kemudian ada cut off dana BOS setiap tanggal 31 Agustus, itu untuk cut off tahun berikutnya, yaitu jumlah peserta didiknya berapa di tanggal tersebut. Nah, itu yang dihitung di dana BOS tahun berikutnya. Kemudian cut off usulan PIP tergantung surat edaran, biasanya 1 tahun 2 kali ya, ini untuk mengusulkan PIP juga ada cut off-nya. Kemudian cut off aktivasi rekening PIP, ya biasanya di setiap akhir semester. Kalau semester 2 itu biasanya untuk kelas akhir itu harus diaktifasi segera. Nah, kalau akhir tahun itu biasanya untuk selain kelas akhir, itu batas aktivasinya adalah, akhir tahun. Ini yang masuk ke SK nominasi PIP ya. Kemudian cut off lainnya yang sesuai kondisi pekerjaan di sekolah teman-teman ya, sebentar. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, operator harus ngapain sih? Nah, ini untuk cut off sebenarnya operator tugasnya ngapain, Bang? Nah, jawabannya adalah secara umum dulu ya, saya jelaskan secara umum. Operator sekolah, tiap sekolah jelas berbeda-beda ya jawabannya kalau ditanya harus ngapain ya beda-beda, tapi kita jawab secara umum dulu ya, yang semua operator sekolah itu biasanya harus lakukan. Yang pertama ya, semua update data Dapodik harus sudah selesai di tanggal tersebut dan sudah disinkronkan. Update dapodiknya apa? Ya tergantung di dapodik kalian ada perubahan apa. Contoh
ya, tentang siswa kelas akhir yang diusahakan sudah padan 100%, tidak masuk residu. Jadi kelas akhirnya itu di verbal PD kalau masih residu segera diperbaiki di residu dan sudah masuk ke dalam Dapodik. Artinya Dapodiknya juga sudah berubah. Nah, makanya seluruh update data Dapodik ya harus di tanggal itu sudah selesai gitu. Kemudian yang ketiga, memastikan quality control setiap siswa akhir adalah 100% padan. Karena bisa saja tidak masuk residu, tapi data siswa hanya padan 90% saja. Padan di atas 90% itu ini maksudnya 95% ya. Padan 90% itu biasanya dia tidak masuk residu, teman-teman. Contoh nih, perbedaan spasi ya. Nah, misalnya Nurul Hadi, Nurul spasi Hadi yang benar, tapi di nama siswanya misalnya Nurul Hadi tanpa spasi, itu dia nggak akan masuk residu karena kan, selisihnya sangat sangat kecil ya, padannya bisa 95% karena tidak ada spasinya aja. Jadi ini pastikan teman-teman sudah padan 100%, dicek di verbal PD, kemudian masuk ke peserta didik ya. Ini karena saya, OBS-nya belum setting sempurna, jadi saya nggak bisa nge-pause ya, teman-teman ya. Ini hanya ada menu stop, jadi saya nggak bisa tampilkan di verbal PD. Sementara saya hanya jelaskan ini dulu, ya. Intinya quality control-nya pastikan sudah 100%. Kalau belum 100% segera diperbaiki. Ini adalah nanti untuk e-ijazah, teman-teman. Jadi e-ijazah itu ya segera dipadankan. Kemudian memastikan jumlah siswa seluruhnya sudah sesuai data aslinya. Misalnya kelas 1-nya ada 10, kelas 2-nya 30, kelas 3-nya 90, gitu-gitu harus sudah sesuai ya. Kemudian sudah dirombel mana-mana, itu juga sudah sesuai. Jangan sampai nanti tahu-tahu, "Bang, ini siswa saya kelas 3 ternyata kurang satu." Nah, itu dari zaman kelas 1 dan kelas 2 ngapain aja, gitu ya. Jadi harus segera dicek. Kemudian siswa mutasi masuk maupun keluar sudah diproses, jangan ditunda-tunda ya, kasihan anaknya ya. Kemudian memastikan kondisi sarpras sudah sesuai dengan data aslinya. Misalnya kelasnya ada yang dibongkar atau ada penambahan kelas baru karena dapat refit, gitu segera di-input ya teman-teman, jangan sampai ditunda. Kemudian update SK-SK yang telah berubah, misalnya ada SK tugas tambahan, ada SK perubahan bendahara, ada SK perubahan kepala sekolah ya segera diperbaiki di Dapodik ya segera sebelum cut off tersebut. Oke? Kemudian sinkronisasi kalau sudah ya, tidak harus tepat tanggal 31, baiknya ya sebelumnya 30, 29 karena seperti di cut off dana bos kemarin kan tanggal 31 sinkronisasinya nggak masuk ke server ya teman-teman, karena padat banget. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum 31 Desember. Kita lanjut. Nah, operator harus ngapain yang secara khusus atau beberapa operator yang menangani? Tidak semua sih, tapi mungkin aja kalian juga menangani hal ini, tapi lupa gitu. Yang pertama nih, secara khusus beberapa operator harus satu, operator SMA SMK sederajat ini harus mempersiapkan SNBP atau UTBK SNBT. Ya, ini harus segera disiapkan data-data siswanya. Makanya pastikan kelas akhirnya tidak masuk residu, nilai rapot sudah ready 5 semester dan lain sebagainya ya. Kemudian pengguna e-rapot ya jelas harus mengisi data di e-rapot ya kalau kalian memang pakai e-rapot. Kemudian operator sekolah sekaligus bendahara bos seperti saya nih ya, harus sudah isi BKU sampai Desember ya dan isi RKAS 2026. Jadi PKU-nya sudah selesai di bulan Desember, sampai Desember sudah tutup buku, sudah laporan gitu ya. Kemudian melakukan pengisian RKAS untuk anggaran 2026 karena RKAS 2026 sudah ada ya. Nanti kita spill coba. Kemudian operator sekolah penerima refit. Nah, ini buat sekolah yang menerima bantuan revitalisasi jika refitnya sudah selesai tentunya ya, harus segera input sarpras terbarunya sesuai bantuan refit yang diterima. Misalnya dapat ruang kelas baru, rehab, berarti tingkat kerusakannya harus sudah dirubah kalau rehab. Kalau ruang kelas baru ya berarti di Dapodik harus nambah ruang kelasnya, jangan sampai tidak di input. Karena refit biasanya ada monitoring ke sekolah ya, didatengin ini sudah sesuai belum gitu, teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya pengurusan aktivasi rekening PIP tahun 2025 harus sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang bertanggung jawab mengurus PIP dan sedang aktivasi ya, bukan pencairan ya, aktivasi itu SK nominasi ya. Dipastikan tanggal 31 harus sudah selesai, harus tabungannya sudah dibuat walaupun belum ada duitnya ya.
Jadi untuk yang masuk SK nominasi itu wajib diaktifasi sebelum akhir tahun. Nah, ini yang terakhir, gosip-gosip ini mohon maaf kalau saya, kemarin di story WA, Instagram, dan Facebook sedikit bikin gaduh ya, tapi saya dapat sedikit info kalau ada beberapa teman operator yang mengatakan ini, honorer di sekolah negeri yang tidak terangkat P3K atau paruh waktu, artinya masih honorer sekolah atau daerah akan dirumahkan. Jadi infonya belum pasti, cuma ada yang mengatakan di tempat saya, PTK-nya sudah tidak aktif Bang, katanya yang honor sekolah menyusul, begitu seterusnya. Saya juga kemarin sempat baca baca tentang outsourcing ya, jadi nanti kalau sekolah butuh penjaga, butuh tukang bersih-bersih itu tidak mengangkat honorer sekolah, tapi dia cari dari outsourcing yang bisa sistemnya kontrak. Kalau sudah nggak butuh ya nggak menuntut jadi P3K, nggak menuntut jadi PNS gitu, ya sudah sistem kontrak dari outsourcing, kemudian dia nanti di-stop. Infonya begitu ya, kita tunggu aja lah ya teman-teman. Kemudian coba teman-teman yang sudah dengar berita ini atau ngalamin sendiri bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, karena ya, agak kasihan juga ya yang honorer sekolah di sekolah negeri ya. Ini khusus sekolah negeri ya, teman-teman. Kalau swasta sih katanya sih ada yang WA ke saya dan komen kemarin, "Hidup GTY Bang," gitu. Yang tidak pernah terusik ya, walaupun mereka juga, ya GTY ya nggak ada project nah jadi itu ya P3K ya, cuma ya mau gimana lagi, kita punya jalan hidup masing-masing teman-teman, oke? Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, seperti biasa sudah end of slide show, click to exit, jadi kita exit. Nah, itu informasi sedikit yang bisa Ngapakpedia sampaikan, ke depannya nanti akan Ngapakpedia update info-info terbaru lagi ya. Mohon di-like dulu teman-teman ya, ayo dibantu di-like biar Ngapakpedia lebih semangat lagi bikin kontennya karena hilang semua pekerjaanku. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.